Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Kali ini kita akan menampilkan dua buah partai catur yang menggunakan pembukaan King's Gambit diterima, yang berkembang menjadi sebuah variasi gambit yang luar biasa, skakmat dalam waktu singkat, yaitu Bir Gambit dan Kuade Gambit. Jadi baiklah kawan-kawan, kita langsung saja menuju ke partai yang pertama. Pertandingan yang pertama yaitu antara Henry Bear melawan tampan nama yang terjadi pada tahun 1869. Pertandingan ini menggunakan pembukaan King's Gambit diterima, Rosentritter Gambit, dan berakhir dengan pembukaan Bir Gambit. Di sini Henry Bear memegang buah putih, sementara lawannya tanpa nama memegang buah hitam. Henry Bear memulai langkahnya dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke E5, pion ke F4, King's Gambit. King's Gambit diterima, pion E memukul pion F4. Kuda ke F3 melindungi petak H4 dari serangan menteri pada raja. Dibalas pion ke G5 melindungi pion F4. Pion ke D4 Rosentritter Gambit. Lalu pion ke G4 mengancam kuda. Kuda kemudian diselamatkan ke E5, lanjut mengancam balik pion G4. Karena kuda sudah tidak lagi melindungi petak H4, di sini menteri ke H4 skak. Jadi pion ke G3 menutup skak. Dan kini permainan telah berada dalam pembukaan King's Gambit diterima, Rosentritter Gambit, Bir Gambit. Kemudian pion F memukul pion G3, mengancam open skak. Jika pion G3 maju ke G2, mengancam benteng. Dan jika pion H2 memukul pion G3, maka menteri akan memukul benteng H1. Dan di sini Henry Bear menjawab dengan menteri memukul pion G4, mengadu menteri. Kemudian hitam melanjutkan dengan pion maju ke G2, open skak. Sekaligus di sini pion mengancam promosi dengan memukul benteng H1. Sebuah keuntungan perwira dari pertukaran ini, sebab setelah menteri memukul menteri H4, maka pion G memukul benteng H1, dan kembali menteri baru tercipta dengan keunggulan satu benteng dari hasil pertukaran ini. Terlihat posisi dari putih sangat rapuh, namun sebenarnya putih dapat leluasa dalam menyerang, sebab selain menteri, semua perwira hitam masih berdiam dalam kandangnya. Henry Bear melanjutkan dengan kuda ke C3, melindungi pion E4. Lalu gajah ke E7, mengancam menteri. Menteri maju ke H5, memberi ancaman skak dengan memukul pion F7. Di sini, jika raja hitam ke D8, maka kuda akan memukul pion F7, memaksa raja kembali ke E8. Menteri hitam juga terperangkap di petak H1. Tidak ada lagi langkah yang bagus untuk hitam. Jadi di sini, hitam melangkahkan kuda ke C6, menawarkan pertukaran kuda. Dan Henry membalas dengan kuda memukul pion F7, mengancam benteng, sekaligus ancaman open skak setelah kuda berpindah. Jadi kuda ke F6 mengancam menteri. Jika kuda memukul benteng, jelas ini kerugian bagi Henry. Jadi di sini, Henry mengancam raja dengan kuda ke D6, double skak. Memaksa raja bergeser ke D8, sebab jika raja ke F8, maka menteri ke F7 akan langsung skakmat. Dan tahukah Anda, langkah luar biasa dari Henry setelah raja menghindar ke D8? Iya, menteri ke E8 skak, memaksa benteng atau kuda untuk memukul menteri.
Dan di permainan ini, benteng memukul menteri. Lalu Henry mengakhiri permainan ini dengan skakmat cantik. Kuda ke F7, skakmat. Sebuah skakmat yang berakhir dengan pola moderate mate. Kita lanjut di permainan kedua. Masih antara Henry Bell melawan tampan nama yang terjadi pada tahun 1886. Pertandingan ini menggunakan pembukaan King's Gambit diterima, kuade Gambit. Henry Bell memegang buah putih, sementara lawannya memegang bidak hitam. Henry Bell memulai langkahnya dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke E5, dilanjutkan dengan pion ke F4, King's Gambit. King's Gambit diterima, pion E memukul pion F4. Kuda ke F3 melindungi petak H4 dari incaran menteri. Dibalas pion ke G5 melindungi pion F4. Pada partai sebelumnya, Henry melangkah dengan pion ke D4, Rosentrater Gambit. Tapi di partai ini, Henry melangkahkan kuda ke C3, kuade Gambit. Dijawab dengan pion ke G4, mengancam kuda. Kuda menghindar ke E5, lanjut mengancam balik pion G4. Karena kuda sudah tidak melindungi petak H4, maka menteri ke H4 melakukan skak. Sama dengan partai yang sebelumnya, Henry menutup skak dengan pion maju ke G3. Lalu pion F memukul pion G3, mengancam open skak jika pion G3 maju ke G2. Jika pion H2 memukul pion G3, menteri juga akan memukul benteng H1. Jadi di sini, Henry menjawab dengan menteri memukul pion G4, mengadu menteri. Kemudian hitam melanjutkan dengan pion maju ke G2, open skak, sekaligus pion mengancam promosi dengan memukul benteng. Di sini hitam memiliki keuntungan satu perwira benteng setelah pertukaran menteri. Sebab setelah menteri memukul menteri H4, maka pion G memukul benteng H1. Selanjutnya promosi menjadi menteri. Henry melanjutkan langkahnya dengan menteri ke H5, mengincar pion F7 untuk melakukan skak. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh hitam untuk menghindari serangan dari putih. Kuda ke H6 mungkin bisa memberi napas untuk bertahan beberapa langkah. Namun di sini, hitam melangkahkan gajah ke E7. Dan sama seperti langkah sebelumnya, di sini kuda memukul pion F7, mengancam benteng, dan mengancam open skak setelah kuda berpindah. Jadi kuda ke F6 mengancam menteri. Di sini Henry tidak memukul benteng, namun melangkahkan kuda ke D6, double skak. Memaksa raja untuk bergeser ke D8. Dan kembali, langkah luar biasa dari Henry dengan menteri ke E8, skak. Memaksa benteng atau kuda untuk memukul menteri. Di permainan ini, hitam memukul menteri dengan kuda. Lalu Henry mengakhiri permainan ini dengan skakmat cantik, kuda ke F7, skakmat. Sebuah skakmat yang berakhir dengan pola moderate mate. Demikianlah dua pertandingan dari Henry Bell menggunakan pembukaan King's Gambit diterima. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam gens unasumus.